Sebagai profesi arkeolog perlu dipahami runtutan dalam penelitian arkeologi. Dalam penelitian arkeologi secara umum dapat dibagi menjadi 3 bagian pokok, yaitu deskripsi, analisis, dan interpretasi. Pada MK metode arkeologi 1 akan diberikan landasan-landasan yang berkaitan dengan bagian deskripsi dalam penelitian arkeologi. Sebelum masuk lebih dalam kepada penelitian arkeologi, kita harus mengetahui apa itu penelitian. Penelitian dapat dimaknai upaya sistematis, terencana, terukur yang dilakukan dengan mengkombinasikan teori dan metode. Dalam hal tersebut terdapat kata kunci dalam melihat sebuah upaya mengungkapkan fenomena arkeologi masuk ke dalam sebuah penelitian atau imajinasi, yaitu kata kunci sistematis, terencana, terukur. Jadi apabila diketahui sebuah hipotesis arkeologi yang hanya didapat begitu saja tanpa sebuah sistematika, rencana, dan ukuran, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesa arkeologi tersebut bukanlah sebuah penelitian melainkan hanya sebuah opini dan imajinasi. Selanjutnya, sebuah upaya dapat mengungkapkan fenomena arkeologi dapat dikatakan merupakan sebuah penelitian apabila upaya tersebut telah dikolaborasikan dengan teori dan atau metode tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian secara umum berguna untuk tujuan. 2. Pertama, memproduksi pengetahuan tentang dunia di sekitar kita, artinya sebuah pengetahuan yang tadinya tidak ada menjadi ada karena adanya penelitian. Contoh penemuan mesin uap merupakan hasil sebuah penelitian pada abad 17. Mesin uap tidak ada tetapi dilakukan penelitian sehingga pada abad ke-18 mesin uap ditemukan dan konsepnya digunakan sampai sekarang untuk mempermudah pekerjaan manusia. Kedua, menjawab sebuah permasalahan, artinya ada jawaban yang menjelaskan sebuah fenomena setelah dilakukan penelitian. Contoh. 2. Adanya kejadian tsunami di beberapa daerah di Indonesia tidak lain setelah dilakukan penelitian merupakan akibat dari adanya keretakan lempeng yang mengelilingi wilayah Indonesia, artinya setelah dilakukan penelitian mendapatkan jawaban mengapa fenomena tsunami bisa terjadi. Ketiga, menjelaskan dan atau memahami fenomena yang ada di sekitar kita. Contoh. 2. Adanya pergerakan lempeng bumi yang menyebabkan tsunami. Setelah dilakukan penelitian munculnya gerakan lempeng bumi tidak lain disebabkan karena adanya kontraksi pada inti bumi. Melalui sebuah penelitian kita dapat menjelaskan bagaimana terjadinya tsunami yang tidak dapat dilepaskan dari kondisi geologis yang ada di bumi. Berikutnya, setelah kita mengetahui makna dari sebuah penelitian, kita masuk ke makna penelitian arkeologi secara lebih spesifik. Penelitian arkeologi dimaknai sebagai serangkaian proses mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan data arkeologi untuk mencapai tujuan arkeologi. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa sebuah penelitian arkeologi merupakan upaya sistematis, terukur, terencana dalam mengungkapkan fenomena arkeologi yang ada di sekitar kita. Adapun tujuan dari penelitian arkeologi yaitu 2. Pertama, rekonstruksi sejarah budaya, artinya dalam penelitian arkeologi berusaha mengungkapkan asal-muasal dari fenomena arkeologi. Kedua, rekonstruksi cara-cara hidup, artinya dalam penelitian arkeologi berusaha mengungkapkan cara hidup manusia masa lalu sehingga menghasilkan fenomena arkeologi yang ditemui di sekitar kita. Ketiga, menggambarkan proses-proses budaya, artinya dalam penelitian arkeologi berusaha mengungkapkan bagaimana proses budaya yang terjadi terhadap tinggalan arkeologi sampai pada akhirnya kita temukan sebagai sebuah fenomena arkeologi di masa sekarang. Selanjutnya, dalam melakukan sebuah penelitian arkeologi haruslah berawal dari sebuah budaya materi. Keberadaan budaya materi tidak dapat dilepaskan dalam konteksnya dalam situs. Adapun skenario dalam penemuan situs adalah sebagai berikut. 2. Pertama, dokumen sejarah. Dokumen sejarah menjadi salah satu bagian penting dalam proses penemuan situs, terutama terhadap situs-situs yang berasal dari periode klasik, Islam,
Kolonial melalui dokumen sejarah arkeolog di masa sekarang dapat melacak keberadaan situs yang merupakan peninggalan masa-masa tersebut. Contoh titik 2 keberadaan bunker-bunker di sekitar Bandara Haluoleo merupakan hasil dari penelusuran dokumen sejarah Perang Dunia Kedua yang berasal dari arsip pemerintah Australia. Kedua, penemuan tidak sengaja. Penemuan tidak disengaja biasanya terjadi pada saat dilakukan survei di sekitar fenomena arkeologi berada. Contoh titik 2 penemuan gambar-gambar cadas di gua-gua di wilayah Liang Kabori tidak lain merupakan hasil dari survei yang dilakukan dalam menelusuri wilayah Liang Kabori tersebut. Ketiga, informasi masyarakat. Sebagai seorang arkeolog kita tidak mungkin mengetahui setiap informasi arkeologis yang berada di sekitar kita. Oleh karena itu, informasi masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam memperoleh informasi terkait tinggalan arkeologi yang ada di sekitar kita, karena perlu diketahui bahwa masyarakat merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan tinggalan-tinggalan arkeologi tersebut. Dalam melakukan penelitian arkeologi karena sifatnya yang sistematis, terukur, dan terencana, maka terdapat tahapan penelitian arkeologi. Pertama, menurut James D. Hedges tahun 1967 menyatakan bahwa tahapan penelitian arkeologi terbagi menjadi 3 tahap, yaitu observasi, deskripsi, dan eksplanasi. Dari sini dapat terlihat pada masa James D. Hedges tahapan penelitian arkeologi masih dipengaruhi oleh paradigma arkeologi prosesual. Oleh karena itu, dalam tahapan penelitian James D. Hedges belum menitik beratkan pada rancangan penelitian dan publikasi. Kedua, menurut Brian M. Fagan tahun 1985 menyatakan bahwa tahapan penelitian arkeologi terbagi menjadi 5 tahap, yaitu rancangan penelitian, formulasi, pengumpulan data, pengolahan analisis dan interpretasi data, serta publikasi. Pada masa Brian M. Fagan, paradigma arkeologi pasca prosesual sangat berpengaruh dalam perkembangan penelitian arkeologi, sehingga dalam penelitian arkeologi didahului oleh sebuah rancangan penelitian dan diakhiri oleh sebuah publikasi dan pelaporan untuk publik. Secara umum tahapan penelitian arkeologi dapat dilihat pada alur berikut. Pada alur berikut, sebuah penelitian arkeologi didahului oleh penyusunan desain penelitian. Setelah desain penelitian tersebut dirasakan cukup komprehensif dalam mengungkapkan fenomena arkeologi, maka dilanjutkan ke tahap pengumpulan data. Setelah tahap pengumpulan data dan apabila data tersebut dirasakan cukup untuk mengungkapkan pertanyaan penelitian, maka dilanjutkan dalam tahapan pengolahan data. Pada tahapan pengolahan data inilah dilakukan telaah secara seksama dan dengan metode-metode yang telah disampaikan pada desain penelitian, yang tidak lain untuk mengungkapkan pertanyaan atas fenomena arkeologi yang ada. Setelah dilakukan pengolahan data, maka akan didapatkan jawaban dan kesimpulan dari pertanyaan penelitian. Keseluruhan penelitian yang dilakukan haruslah dilaporkan dan dipublikasikan kepada publik sebagai tanggung jawab sosial terhadap ilmu pengetahuan. Dalam penelitian arkeologi, data merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan. Data bermakna keterangan yang benar dan nyata, keterangan atau bahan yang nyata yang dapat dijadikan dasar kajian untuk dilakukan analisis sehingga dihasilkan kesimpulan. Hal ini berarti dalam penelitian arkeologi perlu digarisbawahi bahwa tidak berlaku data yang sifatnya hayal untuk mengungkapkan fenomena arkeologi. Dalam penelitian arkeologi, data utama yang menjadi titik tolak untuk mengungkapkan fenomena arkeologi ialah kebudayaan dalam bentuk materi yang dapat dianalisis untuk mencapai 3 tujuan arkeologi. Ada beberapa data arkeologi yang dapat dijadikan penelitian arkeologi. 2. Pertama, artefak. Artefak merupakan benda budaya atau buatan manusia yang terdeposisi dan menjadi tinggalan arkeologi. Contohnya alat batu, tembikar, keramik, prasasti, kitab, pakaian, komputer, telepon, dan lain-lain. Kedua,
Ekofak merupakan benda non-artefaktual yang memiliki relevansi budaya. Dalam pengertian lain, ekofak merupakan semua tinggalan-tinggalan ekologi yang terdeposisi dalam konteksnya dan berelevansi langsung dengan tinggalan arkeologi, contohnya tulang hewan, lapisan tanah, polen tanaman, arang, dan lain-lain. Ketiga, fitur-fitur merupakan benda buatan manusia yang tidak bisa dilepaskan atau dipindahkan, contohnya bangunan, kuil, selokan, dan lain-lain. Keempat, situs-situs merupakan lokasi yang terduga dan atau terbukti mengandung tinggalan arkeologi. Dapat diartikan situs merupakan tempat tinggalan arkeologi berada, contohnya Gua Liang Kabori, Benteng Wolio. Kelima, kawasan-kawasan merupakan gabungan dua atau lebih situs yang memiliki kesamaan karakteristik, contohnya kawasan prasejarah Kars Mata Rombo. Adapun manfaat data arkeologi dapat mengungkapkan fenomena-fenomena arkeologi sebagai berikut. 2. 1. Bentuk masyarakat. Contoh keberadaan gambar cadas di situs-situs prasejarah di Liang Kabori berupa manusia menunggang kuda mengindikasikan bahwa masyarakat pada masa tersebut telah memiliki domestikasi hewan dan strata sosial. 2. Rekonstruksi lingkungan. Contoh keberadaan kerang-kerang laut di gua-gua yang berada di kawasan Kars Mata Rombo mengindikasikan bahwa pada masa lalu garis pantai yang berada di sekitar kawasan tersebut dapat diakses untuk mendukung konsumsi masyarakat. 3. Pola makan. Contoh keberadaan ekofak berupa kerang, tulang mamalia mengindikasikan bahwa masyarakat masa lalu telah memiliki pola makan yang sesuai dengan kondisi lingkungan. 4. Teknologi. Contoh keberadaan mata pancing yang ditemukan pada layer tertentu di situs-situs prasejarah mengindikasikan bahwa masyarakat pada masa itu telah memiliki teknologi untuk mengeksploitasi sumber daya alam. 5. Pertukaran dan perdagangan. Contoh keberadaan porselen Cina di benteng-benteng Kesultanan Buton memberikan bukti bahwa ada pertukaran dan perdagangan yang dilakukan. 6. Pengetahuan. Contoh keberadaan pengetahuan tentang rasi bintang telah digunakan dalam pelayaran-pelayaran masyarakat pada masa lalu. 7. Sistem kepercayaan. Contoh keberadaan monumen-monumen megalitik pada situs atau makam menyirakan bahwa masyarakat pada masa lalu telah memiliki sistem kepercayaan. Berikut merupakan contoh-contoh dari data arkeologi. Berikut merupakan atribut-atribut yang dapat diketahui dari artefak keramik Yunani. Ekofak berupa polen. Polen merupakan serbuk sari yang ditemukan berasosiasi dengan tinggalan arkeologi. Melalui keberadaan polen dapat dilakukan 1. Merekonstruksi lingkungan purba. 2. Mengetahui perubahan iklim yang terjadi. 3. Mengetahui usia sebuah situs. Dalam menggali informasi terhadap data arkeologi dapat ditentukan melalui 3 aspek berikut. 1. Matriks. Matriks merupakan keseluruhan substansi visi yang ada di sekeliling tinggalan arkeologi. Dalam pengertian lain, matriks merupakan kondisi fisis sekitar tinggalan arkeologi berada, contohnya lapisan tanah. 2. Provenience. Provenience merupakan keletakan dari tinggalan arkeologi berada. Provenience diketahui melalui posisi vertikal dan horizontal dari temuan terhadap matriksnya, contohnya letak koordinat. 3. Asosiasi. Asosiasi merupakan hubungan temuan dengan temuan lainnya, contoh temuan botol dan peluru dalam satu kotak ekskavasi. Contoh dari konteks arkeologi. Matriks dapat dilihat dari lapisan tanah, komposisi tanah. Provenience dapat dilihat dari bagaimana kedua arkeolog mengukur lokasi temuan. Asosiasi dapat dilihat dari keberadaan berbagai tinggalan arkeologis dalam satu lapisan tanah. Contoh dari konteks arkeologi. Matriks dapat dilihat dari lapisan tanah, komposisi tanah. Provenience dapat dilihat dari pengukuran lokasi temuan. Asosiasi dapat dilihat dari keberadaan berbagai tinggalan arkeologis berupa tembikar dan bata dalam satu kotak ekskavasi.